teman-teman sekalian, kita kali ini akan berbicara dengan Pak Handoko Hendroyono. Beliau merupakan CEO dari Filosofi Kopi dan juga co-founder dari M-Block Space, Postblog, dan lain-lain. Kemudian juga merupakan seorang penulis yang sedang menyelesaikan buku Cerita Jenama ya Mas ya? Ya, betul. Nah, kita ingin tahu nih Mas Handoko tentang Cerita Jenama itu yang disampaikan di buku itu apa aja sih Mas? Ya, oke. Terima kasih Mas Siva ya. Ini sebuah kehormatan nih bisa ngobrol di atas kombi. Dan juga selamat siang menuju sore teman-teman semua. Maaf kita di atas. Jadi senang sekali bisa ngobrol di sini. Tadi ditanya soal cerita jenama, mungkin saya mungkin mengucapkan selamat dulu buat teman-teman Inacraft, terutama ini di Youth Inacraft ya, yang menurut saya geliatnya sangat luar biasa. Dan saya sendiri kalau ditanya cerita jenama, saya terjun di membuat jenama atau membuat brand itu dari tahun 2015. Sebelumnya saya konsultan kreatif gitu ya. 2015 saya Ciko Rio Filosofi Kopi, lalu kita bikin produk. Jadi maksud saya jadi terjun ke produk, menyelami peluang, hambatan, challenge dan lain-lain. Kemudian tahun 2019 saya dan teman-teman bikin M-Block, sedikit banyak juga dekat sekali dengan kegiatan yang ada di sekarang gitu. Kita ada store, ada beberapa jenama yang kita kurasi gitu ya. Intinya adalah di buku itu saya pengen menceritakan peluang jenama kita sebenarnya sangat luar biasa. Dan kalau tadi baru ngobrol tadi pagi, kita ini sebenarnya tadi ada teman yang tinggal lama di Bangkok gitu ya. Kita ini sangat tidak kalah dari konteks talenta dan juga kekayaan kebudayaan. Jadi di situ kurang lebih saya pengen menggali. Gitu. Oh berarti sebelumnya kata-kata jenama ini kan agak masih asing di telinga kita ya. Kata jenama sendiri saya pakai ketika kami membangun jenama itu bahasa Indonesia resmi dari brand. Nah, jadi kalau di koran Kompas, harian Kompas sebagai mainstream media sudah memakai kata jenama. Jenama itu adalah brand, dan saya tadi kenapa saya memakai lebih senang jenama, masalah keberpihakan sebenarnya. Jadi karena keberpihakan kita harus solid terhadap lokalitas, akhirnya saya memutuskan untuk memakai. Jadi kalau branding itu penjenamaan. Ya. Kan banyak Mas Handoko ini ada kita gantung sebagai unsur-unsur kali ini nama di situ ada flexing jenama, cerita jenama dan jenama kita. Itu banyak yang tanya dari kemarin, jenama itu apa sih Mas? Coba oh iya ya Mas, nggak ada. Nama adalah kabarnya di sana ya. Jangan serba salah. Iya. Nah, jenama itu adalah brand ya teman-teman. Kemudian Mas Handoko ini juga yang salah satu yang kita rangkul untuk menyukseskan juga Inacraft on Oktober kali ini dengan sebagai konsultan dan sebagai kurator. Jadi 20 brand youth yang ada di sini. Di area youth ini adalah juga kurasi dari Mas Handoko Hendroyono, yang kemudian sebenarnya teman-teman bisa dengan mudahnya kalau mau bertanya sama Mas Handoko, konsultasi gitu, oke ya Mas ya? Ya, oke. Oke, dan terus mungkin saya tambahin tadi yang flexing jenama. Iya. Jadi kalau kita lihat ya dari yang saya terlibat kurasi gitu ya, dan pada umumnya jenama yang ada di sini itu kan keren-keren ya. Jadi sekarang itu ada tren justru flexing yang lokal-lokal. Ya. Kenapa? Karena lokal itu tidak sekedar bagus kualitasnya atau bagus ceritanya,
Tapi juga kalau kita perhatikan, yang lokal-lokal itu mulai tanggap atau mulai memperhatikan unsur-unsur lingkungan. Iya. Itu yang menjadi tren dunia. Kenapa? Kayak misalnya kebetulan saya kenal beberapa teman artis, misalnya kayak Andit atau Dian Sastro, kan suka memakai Putri Marino, itu kan suka pakai yang lokal-lokal. Iya. Dan itu membanggakan sekali. Jadi flexing lokal itu menjadi sesuatu yang memang harus kita gerakkan. Karena itu menjadi sesuatu yang tidak sekedar keren tapi juga bermakna baik, memberdayakan, mengapresiasi, dan secara total kalau bisa look-nya itu punya karakter, itu kan keren banget gitu ya. Betul. Apalagi kalau sustainable ya Mas. Yes, apalagi kalau sustainable sekarang tren dunia. Jadi kemarin juga diskusi bahwa sesuatu yang sustainable itu bagi teman-teman, mungkin Mas Asifa juga, itu lama-lama menjadi sebuah keharusan juga. Jadi kalau kita masuk lebih awal, itu bisa jadi kita lebih duluan. Jadi kalau saya meramalkan mungkin 3 tahun lagi atau mungkin nggak nyampe 2 tahun lagi, sesuatu yang sustainable itu menjadi hal yang biasa. Karena kan ada sertifikasi di dunia tentang harus concern terhadap lingkungan dan lain-lain. Iya, betul. Betul Mas Handoko. Kemudian ini, Mas Handoko kan mungkin Inacraft ini dari dulu dikenalnya dengan seluruh pengrajin dari seluruh Indonesia. Kita bisa bertemu semua pengrajin dengan macam-macam karyanya. Ada yang tenun, ada yang kulit, rotan, dan lain-lain dari seluruh Indonesia. Namun kali ini di Inacraft on Oktober kita ada unsur youth yang ada di sini, termasuk ada stage-nya dengan hiburan-hiburannya. Menurut Mas Handoko nih ke arah mana kita sebaiknya melangkah, Mas? Ya, oke. Pasti saya berdasarkan dari data ya menjawab ini ya. Data yang ada di M-Block misalnya, ekosistem M-Block, yang marketnya juga anak-anak muda, dan event-event besar nasional. Contoh aja ya, sekarang berbarengan dengan Inacraft ini ada Bright Spot, ya kan, kemarin baru lewat Idea Fest. Itu dari data anak muda itu sangat tertarik dengan lokal. Jadi saya membayangkan ini marketnya sangat besar ke arah youth, ya, arah anak muda. Karena memang kita tahu lah ya bonus demografi dan juga tadi tren-tren dunia, tren-tren di internasional juga. Cerita tentang traceability, asal-usul atau hulu hilir, itu sangat penting banget untuk lokal itu selalu dalam sertifikasinya tuh mencantumkan asal-usulnya itu, dan itu anak muda sangat concern. Oke, berarti sebenarnya kita nggak usah khawatir, nggak usah takut ya Mas ya untuk membangun sebuah brand yang bernafaskan kelokalan Indonesia dan juga sustainability, tentunya dengan tadi tracking atau traceability materialnya dan pengerjaannya ya. Betul. Kemudian nih Mas, untuk pertanyaan berikutnya, seberapa pentingkah narasi untuk kita yang ada di sini? Ya, oke. Saya jadi ingat tadi traceability nyambung dengan narasi ya. Ini mumpung di sini bukan mau jualan. Kan tren kopi misalnya. Tren kopi ini dulu kan anak-anak muda misalnya katakanlah di Pekalongan atau di Jogja atau di Madiun, dimanapun juga nggak pernah kan nanya ini kopinya dari mana gitu kan. Iya betul. Ya kan? Baristanya seperti apa, roasterinya seperti apa. Anak-anak muda sekarang ternyata pengen tahu asal-usulnya. Nah, balik lagi ke traceability dan cerita. Cerita itu harus juga menceritakan hulu ke hilir. Karena itu yang jadi penting. Mau ceritanya adalah sourcing alamnya, sourcing kebudayaannya, atau dari motif keluarga mungkin. Jadi hal-hal yang sifatnya personal itu menjadi sangat penting. Jadi teman-teman semua perlu banget untuk membangun narasi, baik itu narasi sustainability, narasi memori, narasi
desain gitu ya, itu bisa aja. Tapi harus punya Oke. story. Oh, baik, baik. Otentik, harus otentik. Harus otentik ya, karena memang sih tidak dipungkiri beberapa kan kita lihat ada yang desainnya sama seperti yang itu, sama seperti yang ini. Betul. Gitu ya Mas ya. Kemudian untuk mungkin di sini kan banyak pelaku usaha atau pemilik jenama di sini yang bingung ini nih narasi-narasi ini nih harus kita sampaikannya di mana sih? Apakah kita harus tulis di hang tag atau di mana gitu Mas? Adakah sedikit rekomendasi dari Mas Handoko? Ya, oke. Narasi ini sebenarnya atau tadi yang disebut sebagai cerita yang otentik itu idealnya sih berangkatnya dari produk, bahkan tidak sekedar di tag. Jadi kenapa dari produk? Karena sebenarnya otentik itu kan intinya kan asli ya. Yang otentik berarti kan sesuatu yang jujur. Nah, jujur itu harus dimulai dari produknya itu sendiri. Sebagai contoh misalnya kebetulan ini baju yang saya pakai bikinan Filosofi Kopi sendiri. Misalnya mau cerita tentang asal usul kopi. Ini kan sebagai pesan kan udah nyatu. Nah, saya tahu juga Mas Asifa memakai misalnya pewarna dari indigo. Itu kan udah produknya sendiri udah cerita sebenarnya. Nah, dari situ diturunkan ke tag, bahkan ke grafisnya atau ke packagingnya dan lain-lain termasuk ke display. Display ini menjadi penting nih karena display ini experience. Jadi display tadi kita lihat misalnya siapa yang punya arsitek itu yang simple, Metaflora ya misalnya. Jadi display ini ibaratnya kalau kita lihat di mall-mall lah katakanlah gitu ya, karena kalau ngomong display sebenarnya kan udah berkembang di barat ya. Jadi display ini kan begitu masuk ada ilmu yang katakanlah ada disiplin, bukan ilmu ya, disiplin kita masuk ke sebuah nuansa yang sebenarnya storytelling tadi. Sebenarnya narasi tadi. Jadi narasi itu bisa dari display, dari packaging, dari tag, dari produknya sendiri. Oh, baik, baik. Jadi intinya dalam karya itu kita menyampaikan sebuah cerita juga ya Mas? Ya, betul. Sebuah cerita juga, dan juga kalau pameran atau display dan lain-lainnya juga itu merupakan sebuah rangkaian cerita juga. Lebih baiknya seperti itu ya? Kemudian apakah ini Mas, untuk kita kan mengadakan Inakraf setiap tahun nih. Kali ini setahun 2 kali. Nah, banyak orang yang mengeluh bahwa tahun 2023 ini sepi nih Mas, kayak terjun payung gitu. Namun kemarin saya juga sempat mengikuti talk show Mas Handoko yang ada di Bandung dan di tempat lain, bahwa sebenarnya yang berubah adalah cara membelinya, bukan pasarnya. Itu apakah bisa diterangkan sedikit Mas di sini Mas? Ya pasti kita harus punya data sekali lagi ya, atau punya insight ya. Punya insight. Kira-kira psikologi publik itu seperti apa, perasaan publik itu seperti apa. Ya kita misalnya sekarang kalau di Jakarta dan mungkin di seluruh dunia ya. Isu lingkungan, misalnya panas sekali, polusi segala macam. Jadi penting narasi itu juga dalam bentuk tema sebenarnya. Tema. Plus ya kita tahu ya Mas, peta dunia juga, perdagangan. Misalnya kayak sekarang, misalnya orang seneng lagi ketemu. Kalau dulu kan kemarin lebih ke online, sekarang ketemu. Terus misalnya juga seneng juga engage dengan hiburan, dunia hiburan. Misalnya tumbuhnya musik, film, fashion show segala macam ya. Dan tema-tema kalau anak-anak sekarang misalnya kayak anak galau gitu ya, mental illness segala macam. Itulah pentingnya program. Jadi menurut saya kelebihan dari event-event yang sukses, mau itu film festival atau model-model kayak seperti ini ya, commerce seperti ini, pameran-pameran commerce seperti ini, tema itu sangat penting. Dan itu harus terprogram dengan baik, disatukan dengan entertainment, talk, dan lain-lain. Dan juga menjadi penting untuk menjadi lobby ke government sebenarnya. Kan ini kan saya nggak bisa membayangkan ini
pasti juga banyak dari daerah. Oh iya, banyak banget. Banyak banget. Dari NTT, NTB, dari Kalimantan. Termasuk pengunjungnya juga kan? Pengunjungnya juga, iya. Ya. Iya. Nah, memang Inacraft ini memang juga melibatkan pemerintahan seperti Pemprov dan Pemkot gitu, supaya pengrajin-pengrajin di daerah yang menjadi binaannya bisa mengikuti pameran juga. Ya, gitu. dan tema-tema itu penting untuk benchmarking sebenarnya. Oke. Nah, jadi kayak misalnya kalau sebagai perbandingan event yang cukup sukses, misalnya kayak di bidang lain ya, kayak misalnya Arjok gitu. Iya. Arjok kan tiap tahun kan selalu temanya berbeda-beda, dan akhirnya dijuluki sebagai lebarannya orang seni gitu kan. Betul. Nah, ini kan juga sebenarnya berpotensi untuk bisa itu. Betul. Memang itu yang menarik, Mas. Kalau saya dan teman-teman yang di Inacraft ini menganggap Inacraft itu sebagai lebarannya pengrajin. Kita ketemu teman-teman dari Sumatera, dari Sulawesi lama nggak ketemu, kita ketemu, terus bisa jualan juga di sini kan. Kemudian nih, Mas, yang masih jadi apa ya, pemikiran dari teman-teman pelaku usaha itu sebenarnya antara offline dan online itu apakah ada ini nggak sih, Mas? Kan kadang ada yang menganggap online aja, offline nggak perlu, kayak pameran-pameran ini nggak perlu. Terus kemudian ada yang menganggap aku banyak offline, dan karena aku nggak mungkin udah umurnya atau kesibukannya udah banyak, tidak bisa mempelajari dunia online, makanya tidak melakukan marketing di dunia online. Nah, itu apakah Mas Handoko ada saran-saran, Mas, tentang hal itu? Ya, yang menarik kalau kita ngomong ke depan ini, intinya sih tadi ya, mesti dicamkan bahwa yang nomor satu, authenticity. Iya. Otentik, narasi yang otentik itu nomor satu. Yang kedua adalah secara experience itu harus mengena, harus menarik. Displaynya segala macam ya, itu harus menarik sehingga ada rasa ya. Jadi dari tadi narasi yang otentik, orang bisa merasakan secara ruang gitu ya, secara langsung gitu. Karena kita kan sebagai makhluk manusia kan nggak bisa bohong ya itu. Iya. Nah, online itu harus ya? Harus. Jadi bukan berarti tadi setelah narasi terus katakanlah display perasaan kita udah lekat, berarti udah kuat, online-nya nggak perlu. Jadi karena sekarang zaman digital, jadi kalau istilah saya sebagai bisnis model, itu harus dari awal antara narasi, experience, dan online itu harus jadi kesatuan. Buntutnya ke revenue stream kita. Revenue streamnya harus diperhitungkan gitu ya, antara tadi toko dan akhirnya ke online. Itu udah harus. Berarti online. Jangan lupa juga ya, kenapa online itu penting? Online itu jangan diartikan, atau digital itu jangan diartikan untuk jualan aja, tapi juga untuk yang tadi saya bilang transparansi dan traceability segala macam kan. Nanti orang lama-lama beli itu akan ada, misalnya sekarang ada apa namanya sertifikasi, ada penandanya gitu ya. Itu nanti akan ini kopi dari mana, atau kain ini benangnya dari mana. Itu kan online juga, digital juga. Digital adalah harus. Oh iya, jadi online is a must untuk penjenamaan berarti ya, betul. Branding. Betul. Oke, baik. Karena pembeli itu makin kritis, lagi anak muda. Ini yang bikin misalnya ibu-ibu di sebuah desa di mana gitu. Dia kalau perlu dia bisa nyapa juga ibu-ibu yang di mana itu gitu. Oh iya, baik. Ada beberapa teman-teman yang memang sudah melakukan bisnis model seperti itu. Dan mereka itu bukan gaya-gayaan ya sebenarnya, tapi ke depan itu sudah keharusan. Iya, mereka doing well, bagus banget sellingnya juga. Untuk keberpihakan ke sosialnya juga keren sekali. Nah, terus nih, Mas, tentang buku cerita jenama ini, berarti yang tadi semua kurang lebih kita bahas di sini ada di buku cerita jenama Mas Handoko ya. Betul. Nah, itu kira-kira kapan dan di mana kalau teman-teman pengen banget belajar dari tulisannya Mas Handoko nih? Oke. Buku itu lagi proses ya, lagi diedit-edit. Mungkin akhir tahun akan
terbit. Saya sendiri sudah nulis nggak sadar, nggak kerasa gitu ya, udah 5 buku. Jadi dari buku pertama Brand Gardener, Do, terus Fish Eye, terus yang terakhir Artisan Brand. Selain buku placemaking itu sudah 5 ya yang saya tulis. Artisan Brand, cerita jenama ini saya bersyukur sekali hal kayak gini bisa menjadi sangu juga untuk nambahin materinya. Nambahin materi dan konfirmasi lah ya. Konfirmasi, saya yakin banget jenama lokal kita akan berjaya dan amin. Secara ekosistem harusnya kita bisa saling memperkuat lah gitu. Berarti cerita jenama ini akan menjadi buku ke-6 ya? Ke-6 ya, betul. Untuk yang buku dari 1 sampai 5 ini bisa didapatkan di mana? Di Gramedia. Di Gramedia. Ya, bagi teman-teman yang pengen dapetin buku atau tulisan-tulisannya Mas Handoko biar sukses filosofi kopi, bisa main ke Gramedia. Sama-sama lah kita ya. Sama-sama bisa main ke Gramedia untuk cari buku-bukunya Mas Handoko, dan sebentar lagi mudah-mudahan akhir tahun buku ke-6 yaitu Cerita Jenama yang kita tunggu-tunggu banget itu bisa juga dibeli di Gramedia. Oke Mas, yang terakhir nih Mas, saya minta closing statement dari Mas Handoko untuk Inacraft on Oktober 2023. Ya, untuk teman-teman yang ada di Inacraft dan Inacraft itu sendiri, saya rasa Inacraft ini secara jenama itu sudah sangat kuat ya, karena secara ritual sudah ada di setiap tahun ya. Bahkan setahun 2 kali ya. Benar. Ini sebenarnya sebuah aset yang luar biasa. Cuman ya tadi PR-nya adalah tadi yang gimana secara narasi atau tema, secara display dan secara digital itu harus dikembangkan karena perubahan sekarang cepat banget. Betul. Saya pun ngerasain sebagai pengelola jenama itu kita harus selalu awake gitu ya, selalu bangun gitu ya, selalu melek gitu terhadap perubahan, karena semua perubahan itu adalah peluang. Dan juga menurut saya yang penting adalah kolaborasi, karena hal kayak gini-gini sebenarnya saya merasa dengan cara-cara kolaborasi akan semakin kuat. Justru tidak bersaing sebelahnya bersaing segala macam, tapi justru saling memperkuat dengan program-program kebersamaan. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Mas Handoko. Sama-sama, sukses. Ya, amin, terima kasih. Sampai jumpa kembali di Thank you. selanjutnya. Makasih. Bye.